wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Ketua masjid yang sama-sama hormati, pengurus masjid yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada malam hari ini kembali kita diberikan Allah nikmat yang banyak yang tidak akan mampu kita hitung. Namun yang kita rasakan betul adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat berada di dalam majlis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ini kita syukuri, sehingga nanti kita layak mendapatkan predikat hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti berkah nikmat ini bagi kehidupan kita di dunia dan akan memperberat timah kebaikan di akhirat. Salam dan salam kita aturkan kepada sebaik-baik hamba Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau. Semoga kita semua sampai akhir hayat kita nanti menghembuskan napas terakhir kita sebagai umat beliau, sehingga kita layak mendapatkan syafaat beliau dan layak mendapatkan surga bersama beliau insyaallah. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebelum mulai kajian, saya mengucapkan tahniah dulu. Saya ucapkan selamat dan berkah bagi Masjid Baitur Rahman Damai. Saya belum kesini sejak juara 1 ya. Jadi sebulan yang lalu saya. Jadi pertama kalinya saya menginjakkan ke sini setelah juara 1 ya. Agak beda ya. Auranya beda gitu. Kalau sebelumnya kan juara 3, juara 2 ya. Juara 2 ya. Auranya beda karena juara 1 sudah ya. Tentu ini adalah hal yang menggembirakan dan tentu menjadi motivasi untuk jauh lebih baik lagi. Tidak ada niat sama sekali dalam perlombaan ini kecuali fastabiqul khairat ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini yang dilakukan oleh para sahabat, para salafus salih. Ya, sampai kita ingat bahwa Umar bin Khattab itu berlomba-lomba untuk sedekah dengan Abu Bakar. Sampai dalam suatu peperangan Umar bin Khattab menginfakkan setengah hartanya. Lalu dia berkata dalam hatinya, hari ini Abu Bakar tidak akan menang melawan. Tapi Abu Bakar datang menemui Rasulullah SAW dan menginfakkan semua hartanya. Sehingga kemudian ya, Umar akhirnya mengakui bahwa ya, ma sabaqtu Abu Bakar khairan qattu illa sabaqani ilaihi. Kata Umar, aku tidak pernah bisa mengalahkan Abu Bakar pada satu kebaikan sedikit pun, kecuali dia pasti akan mengalahkan. Jadi ada aura perlombaan dalam kebaikan. Itu baik ya. Jadi berlomba dalam kebaikan itu memang diperintahkan. Jadi jangan ragu untuk melok lomba ini. Lagi ragu, takut riak. Jadi nanti akhirnya perlombaan kebaikan ini nggak ada lagi kalau kita tidak mendukungnya. Jadi memang itu jejak hidupnya para salafus salih, berlomba dalam kebaikan. Ya, berlomba dalam kebaikan. Jangan sampai berlomba dalam keburukan. Ya, berlomba dalam kebaikan ini memang jejaknya para salafus salih. Kemudian jemaah sekalian, kita melanjutkan kajian ini karena 2 pekan yang lalu saya tidak bisa hadir ya. Saya mohon maaf. Jika tidak ada kosong. Saya mohon maaf karena ada keluar kota jadi nggak bisa menghadiri kajian. Kita melanjutkan kajian kita di bab akidah. Kita masih pada tema tentang beriman kepada Allah. Masih di rukun iman yang pertama. Kita seingat saya di sini sudah membahas tentang ibadah kepada Allah ya. Ingat apa? Yang ngisi beda ingat apa yang diisi? Jadi seingat saya sudah membahas tentang apa itu ibadah ya. Kalau tidak ingat ulangi Pak.
Ringkas aja deh. Ringkasnya kadang-kadang ringkas deh. Baik, kita lihat ibadatullah azza wa jalla. Jadi di antara pembahasan keimanan kepada Allah itu adalah pembahasan pentingnya adalah ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena setelah kita tahu dengan Allah, kita yakin Allah itu ada, kita kenal dengan Allah, kita mentauhidkan Allah. Pertanyaan yang penting, lalu bagaimana caranya kita berhubungan dengan Allah? Bagaimana caranya kita berhubungan dengan Allah? Kan kita sudah mentauhidkan Allah, yakin Allah itu ada, sudah kita bahas jauh sebelumnya. Allah itu ada, kita yakin Allah itu satu, esa Allah itu. Lalu kita yakin juga Allah itu sempurna, kita yakin Allah itu tidak punya kekurangan, dan seterusnya. Lalu pertanyaannya setelah kita mengetahui semuanya itu, bagaimana cara kita berhubungan dengan Allah? Maka pembahasan yang juga penting dalam beriman kepada Allah itu adalah ibadah itu. Karena inilah cara kita untuk berhubungan dengan Allah SWT. Saya mulai dari makna ibadah. Makna ibadah lughatan at-tadallul wal khudu'. Ibadah itu, kita kan sering menyebut tugas kita di dunia ini ibadah. Karena Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku saja. Jadi tugas kita di dunia ini menyembah Allah, ibadah. Lalu apa yang dimaksud dengan ibadah itu? Ibadah itu secara bahasa adalah at-tadallul wal khudu'. At-tadallul itu artinya menghinakan diri. Wal khudu' dan menundukkan diri kita. Itu menghinakan diri dan menundukkan diri kita. Itu disebut dengan ibadah secara bahasa. Jadi secara bahasa adalah menghinakan diri ibadah itu. Maka dari sisi bahasa ini saja ya, bisa diambil kesimpulan penting bahwa beribadah itu kata para ulama haram hukumnya. Kenapa? Karena manusia itu dimuliakan oleh Allah, nggak boleh menghinakan dirinya di hadapan siapapun. Maka Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Allah angkat derajat anak-anak Adam. Allah muliakan anak-anak Adam. Maka dia tidak boleh menghinakan dirinya di hadapan siapapun. Maka hukum dasar ibadah itu haram. Karena kita ini mulia, nggak boleh menghinakan diri kita. Di hukum asalnya. Makanya ada kaidah dalam usul fikih itu adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Al-aslu fil ibadah al-haram. Jadi asal hukum ibadah itu adalah haram. Hatta yadullad dalil ala amriha. Sampai ada dalil yang menunjukkan ibadah itu diperintahkan. Nggak ada dalilnya, tidak boleh ibadah. Kenapa? Ya itu tadi, karena ibadah itu menghinakan diri. Dan kita nggak boleh menghinakan diri kita, karena kita mulia. Wa minhu tariqun mu'abbad. Di antara makna ibadah juga adalah ibadah itu adalah tata cara untuk menghambakan diri. Tata cara untuk menghambakan diri itu ibadah. Nah, lalu ibadah secara syariat apa yang dimaksud dengan ibadah? Nah, ibadah itu secara syariat adalah ismun jami'un, nama bagi segala sesuatu likulli ma yuhibbullah wa yardah minal aqwal wal a'mal az-zahirah wal batinah. Ibadah itu adalah nama bagi seluruh yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu perkataan maupun perbuatan yang tampak maupun tidak tampak. Itulah ibadah. Jadi seluruh yang Allah cintai dan Allah ridhoi dari ucapan maupun perbuatan kita yang tampak maupun tidak tampak, itulah ibadah secara syar'i. Apapun yang Allah cintai dan Allah ridhoi, itulah ibadah. Maka kan dalam prakteknya ya kita itu ya tidak harus, bukan hanya sholat yang disebut ibadah. Ya, memang sholat ibadah mahdhah itu sholat, tapi ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah, yang tidak langsung. Berdagang itu ibadah ya. Buatkan kopi suami di rumah itu ibadah. Bantu istri nyuci piring itu ibadah. Nah, nyuci piring
Cuci baju belum ada mesin cuci. Itu ibadah. Jadi semua bentuk yang Allah sukai, karena Allah suka yang begitu. Allah suka membantu, itu Allah suka membantu orang lain, itu ta'awun, itu Allah suka. Maka dia juga termasuk ibadah. Semuanya. Bahkan hati yang berkata, yang membisiki sesuatu, ya, itu juga ibadah. Kalau yang dilakukan hati itu adalah apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, ya. Melihat orang lain, kemudian membuat hati kita ini tidak membencinya, meluruskan hati kita ini untuk tidak sombong, meluruskan hati kita ini untuk tidak riak, meluruskan hati kita ini untuk tidak meremehkan siapapun yang kita lihat, itu ibadah. Itu ibadah hati. Justru itu ibadah terberat. Pas melihat orang itu, ada nggak meremehkan? Ketika ada meremehkan dalam hatinya, cepat-cepat dia istighfar. Belum, dia nggak menunjukkan sikap dan tidak mengatakan hal yang meremehkan orang, enggak, tapi baru hatinya yang meremehkan orang. Lalu dia cepat-cepat istighfar. Dia luruskan hatinya, dia netralkan hatinya, dia hargai orang lain. Dia hargai orang lain sejak dari hatinya, bukan hanya dari perkataan dan perbuatan. Itu ibadah. Itu ibadah. Dan Allah suka itu. Kenapa? Karena ibadah seperti itulah, ya, yang tidak diketahui manusia, tapi hanya Allah yang mengetahui. Ini yang berat, ya, yang berat. Saya waktu mahasiswa dulu sering saya mendengar berlaku adillah sejak dalam pikiran. Berlaku adillah kepada orang lain itu sejak dalam pikiran. Jadi bukan cuma ketika dalam ucapan maupun dalam perbuatan, tapi berlaku adil itu sejak dalam pikiran, dalam hati, bahkan dalam detak hati kita itu sudah berlaku adil pada orang lain. Tidak meremehkan. Maka kalau Rasulullah SAW mengatakan, ya, al-kibru itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Ya, orang itu disebut sombong itu kalau dia batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Meremehkan itu dimulai dari hati. Kesombongan itu ya kerjaan hati. Al-kibr itu kerjaan hati. Al-kibr itu kerjaan hati. Maka kalau dia sudah bisa menetralkan hatinya, meluruskan hatinya, maka Allah suka, dan itu adalah ibadah. Dan itu kata sebagian ulama justru ibadah terberat. Justru itu adalah ibadah terberat. Ibadah terberat bagi seorang hamba itu ibadah hati. Ketika dia berusaha meluruskan hatinya, kenapa? Meluruskan hati ini, ya tidak ada yang bisa melihatnya kecuali Allah. Kalau ada orang bersungguh-sungguh meluruskan hatinya, itu menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah dan dia merasa Allah mengawasinya. Kalau dia sholat kan semua orang lihat, kalau dia puasa semua orang lihat. Ya, sebagian orang bisa tahu, mungkin istrinya, mungkin keluarganya. Dia zakat, dia sedekah, tahu. Tapi ketika dia beribadah hati, meluruskan hatinya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau suka. Ini jemaah sekalian, jadi ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal a'mal az-zahirah al-batinah. Baik, ini yang pertama, ya, poin pertama. Yang berikutnya al-ibadah ibtila'un ilahiyyun lil mukallafin. Ibadah itu adalah ujian Allah untuk mukallaf. Ya. Mukallaf itu apa? Jangan terbalik. Banyak yang terbalik antara mukallaf dengan mu'allaf. Ini mukallaf atau mu'allaf? Kalau mu'allaf itu orang yang baru masuk Islam. Disebut mu'allaf karena hatinya sedang diikat, sedang ingin disatukan dengan kaum muslimin, sehingga dia diperlakukan dengan baik, bahkan dikasih harta zakat, ya. Meskipun kaya sekali, kalau dia mau mu'allaf dia dapat harta zakat. Kenapa? Ya, untuk mengikat hatinya, boleh mu'allaf. Nah, kalau mukallaf beda lagi. Mukallaf itu adalah orang yang sudah dibebani hukum. Kalau belum mukallaf, belum dibebani hukum. Syarat mukallaf adalah akil balik. Syarat mukallaf itu berakal
dan juga baligh. Kalau dia berakal ya, dan belum baligh, maka belum mukallaf. Kalau dia sudah baligh tapi tidak berakal, juga bukan mukallaf. Kalau dia tidak berakal dan tidak baligh, apalagi? Jadi dia disebut mukallaf kalau dia akil dan baligh. Nah, ibadah itu adalah ujian bagi mukallaf kita ini. Allah uji kita dengan ini. Maka Allah katakan, disebutkan oleh Syekh Malik Maki, laqad khalaqallahu azza wa jalla al-jinna wal insa liyabluwahum bi hadhil hayatid dunya. Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk menguji mereka dalam kehidupan dunia ini. Jadi bukan cuma kita yang diuji, jin juga lagi diuji. Karena jin itu hidup sama dengan kita. Jin itu hidup sama dengan kita. Cuma bahan bakunya saja beda. Sehingga jin ini makhluk gaib, sedangkan kita makhluk nyata. Tapi dia juga punya akal, dia juga punya nafsu, dia juga punya kehendak sama dengan kita. Sehingga dia juga diuji sebagaimana manusia diuji. Wa yamtahinuhum ayyuhum ahsanu amala. Dan jin dan manusia juga itu diuji. Diuji juga siapakah yang paling baik amalnya. Siapakah yang paling baik amalnya? Nanti jin juga akan dihitung, kita juga akan dihitung. Wa manahum syurutul imtihan. Dan mereka, karena mereka diuji, maka Allah berikan kepada mereka perangkat agar bisa layak diuji. Apa perangkatnya? Al-aqlu wal iradah, akal dan kemauan. Jadi akal dan kemauan itulah membuat mereka bisa diuji dan layak diuji. Maka jin punya akal, jin punya kemauan, manusia punya akal, manusia punya kemauan. Dengan akal dan kemauan itulah nanti manusia itu diuji. Diuji dengan apa? Beribadah kepada Allah. Mau ibadah apa enggak? Siapakah yang paling baik amalnya? Siapakah yang mau beribadah dan siapa yang mau menolak ibadah? Makanya dalam hakikat manusia itu, yang keempat, manusia itu mukhayyar. Manusia itu Allah berikan kemampuan untuk memilih. Jadi manusia itu Allah beri kemampuan untuk memilih. Maka Jabariyah nggak berlaku dalam akidah Ahlussunnah. Jabariyah nggak berlaku. Jabariyah itu yang menganggap bahwa kehidupan manusia ini semuanya Allah yang tentukan. Ya, Allah yang tentukan. Dia dipaksa untuk melakukan takdir Allah. Allah Jabariyah. Apapun yang terjadi, manusia itu dipaksa. Dia nggak punya kekuatan apapun. Kata Jabariyah, manusia itu seperti debu atau seperti kapas yang ditiup angin. Kata Jabariyah. Ahlussunnah nggak begitu. Ahlussunnah meyakini bahwa memang Allah yang menakdirkan semuanya, tapi Allah berikan manusia akal dan iradah sehingga manusia itu mukhayyar. Manusia itu bisa memilih. Hari pagi ketika azan subuh berkumandang, manusia itu memilih mau melanjutkan tidurnya apakah berangkat ke masjid sholat. Dihadapkan kepada harta haram, manusia itu memilih mau dia ambil harta haramnya atau dia tinggalkan. Manusia itu memilih, manusia itu mukhayyar. Maka ada karena Allah berikan perangkat akal dan iradah. Begitu juga ketika Allah wajibkan dia beribadah, manusia itu memilih mau beribadah apa enggak. Mau beribadah apa enggak. Maka Allah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mulk itu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah yang paling baik amalnya. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Kahfi, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami jadikan apa yang ada di dalam bumi itu sebagai perhiasan baginya. Untuk apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka siapakah yang paling baik amalnya. Jadi memang Allah tegaskan, Allah jadikan dunia ini perhiasan untuk menguji kita. Untuk menguji kita. Apakah akan prioritaskan dunia, akan prioritaskan yang lain. Kemarin
Kita bahas 4 alam. Ada alam rahim. Alam rahim ini normalnya 9 bulan 10 hari. Selesai. Lahir. 9 bulan 10 hari. Singkat. Paling lama kata para ulama fikih klasik 2 tahun. Ada orang yang 2 tahun di rahim ibunya baru lahir. Dulu. Makanya dalam fikih klasik itu berapa lama rahim itu maksimal. Berapa lama anak itu maksimal dalam rahim. Itu sebagai ulama fikih mengatakan 2 tahun. Karena memang ada pengalaman di 2 tahun baru lahir. Konon katanya Imam Syafi'i itu 2 tahun di rahim ibunya. 2 tahun. Itu kelamuan. Emaknya juga sama. Uji kita dulu lama di perut baru lahir 2 tahun. Itu paling lama. 2 tahun itu paling lama. Zaman sekarang nggak lagi. Kalau sudah 10 bulan ibu-ibu itu sudah gelisah. Dan sekarang banyak perangkatnya, kita bisa ke dokter kandungan. Bawa istri kita ke kandungan bisa dioperasi dan lain sebagainya. Jadi singkat sekali, alam rahim ini cuma 9 bulan 10 hari. Ya, alam rahim. Lalu kita lahir, masuklah kita ke alam dunia. Alam dunia ini berapa lama? Tergantung umur kita. Kata Rasul, baina sittin wa sab'in. Kata Rasul, umur umat itu antara 60 sampai 70. Ada yang 80, bonus lah 80. 60 70 antara 60 dengan 70. Artinya hidup kita di dunia ini tidak lama, 60 70. Memang lebih lama daripada orang ini. Tapi 60 70. Itu pun kalau sampai banyak juga yang tidak nyampe. Karena hidup di dunia ini kan seperti buah kelapa kan. Ada yang lagi putih, ada yang lagi bunga, udah jatuh, ada yang masih kecil jatuh, ada yang dogannya, ada yang sudah tua baru jatuh, dan seterusnya. Kita seperti itu. Jadi nggak tahu kita seberapa lama alam dunia ini bagi kita ini. Jadi kita nggak mengikuti usia dunia ya, mengikuti usia kita sendiri, karena itulah usia kita di dunia. Kapanpun kita wafat, itulah lamanya di dunia. Ya paling lama lah, taruhlah Allah kasih jatah umur panjang 100 tahun, udahlah 100 tahun. Nah, 100 tahun berarti. Memang lebih lama dari alam rahim. Nah, setelah alam dunia kita masuk ke alam barzakh namanya. Alam barzakh. Alam barzakh itu dunia sudah lewat, akhirat belum sampai. Namanya barzakh. Barzakh artinya adalah penghalang yang memisahkan. Arti barzakh itu artinya dia memisahkan antara dunia dan akhirat. Maka disebut dengan barzakh. Barzakh berapa lama? Tergantung berapa lama kira-kira antara kematian kita dan kiamat. Seberapa lama? Itu kan kalau anaknya Nabi Adam dulu wafat, kira-kira dari Adam sampai hari kiamat itu belum kiamat-kiamat kan? Nah, berapa tahun lah kira-kira sudah dia di alam barzakh? Itu lama. Alam barzakh ini ada 2 kemungkinan, azab dan nikmat. 2 itu aja kemungkinannya, azab dan nikmat. Yang dapat azab, ya kena azab. Yang dapat nikmat, dia kena nikmat. Yang nikmat nanti alam barzakhnya singkat, karena dia akan tidur mendapatkan nikmat. Nanti dia bangun di hari kiamat, itu seperti orang yang baru tidur sebentar. Tapi yang dapat azab lama. Bayangkan saja Abu Jahal yang mati pada tahun kedua Hijriah. Abu Jahal itu matinya di perang Badar di tahun kedua Hijriah. Sekarang ini tahun 1444 Hijriah. Berarti Abu Jahal sudah wafat berapa tahun? 1442 tahun dia sudah wafat. Dan 1442 tahun itu dia mendapatkan azab kubur. 1442 tahun itu dia mendapatkan azab kubur. Lama banget. Wih, lama. Kiamat ini belum jelas kapan. Ya. Sejak Nabi diutus, Nabi mengatakan ana wasa'akatain. Kata Nabi, aku dengan kiamat itu seperti dua jari ini. Artinya sebentar lagi Nabi diutus, sebentar lagi kiamat. Tapi sebentar kata Nabi itu sudah 1444 tahun. Belum kiamat-kiamat. Abu Jahal tuh tak kapan lagi, sampai kapan lagi dia dapatkan azab itu? Sampai kiamat. Kita kiamat tak kapan? Barzakh itu lama. Jauh lama daripada dunia kita.
Kalau kita nanti misalnya wafat misalnya, ya tunggu saja di situ. Kalau dapat azab, ya sudah, nunggu sampai kiamat. Kapan kiamat? Wallahu alam, apakah 100 tahun lagi? Apakah 1000 tahun lagi? Allah. Barzakh selesai, kiamat. Masuklah kita ke alam akhirat. Akhirat seberapa lama? Seberapa lama akhirat? Akhirat itu kan selama-lamanya, abadi. Khalidina fiha, abadi, selama-lamanya. Nah, maka ini ujian kita. Siapakah yang paling baik kehidupannya di dunia ini? Mau nggak ibadah? Pilih dia. Kita milih mau mengorbankan yang mana. Kita mau mengorbankan yang mana? Mengorbankan dunia untuk barzakh dan akhirat kita, ataukah mengorbankan akhirat dan barzakh kita untuk dunia? Itu pilihan. Atau tidak mengorbankan kedua-duanya. Bagaimana caranya? Itulah kenapa kita diajarkan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita tidak mengorbankan keduanya. Dunia kita ambil sesuai kebutuhannya, akhirat kita utamakan. Itulah yang benar sebenarnya. Tapi dunia ini menipu, dia zina. Dia adalah perhiasan, sehingga dia menipu. Banyak yang tertipu, fokus di dunia hidupnya, lupa barzakh dan akhirat. Fokus di dunia, dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, tidak ada yang dia pikirkan kecuali dunia. Tidak ada yang dia pikirkan kecuali menghitung-hitung rekeningnya, menghitung-hitung tabungannya. Tidak ada yang dia pikirkan. Ibadah itu cuma sekali lewat aja. Sholat itu cuma sekedar pengisi waktu saja, sebentar saja. Kadang bahkan nggak sholat untuk dunia. Tidak pernah memikirkan akhirat dengan serius, tidak memikirkan barzakh dengan serius, hanya serius memikirkan dunia. Banyak yang tertipu. Kenapa? Karena dunia itu kata Allah memang zina. Dia adalah perhiasan. Padahal kita mampir cuma sebentar. Orang yang berangkat dari Prabu Muli ke Palembang naik travel, ya, mampir di siang malam sini. Karena makannya lemah, ada musola, ada banyak jajanan, duitnya banyak, lupa berangkat lagi. Kelemahan di tempat singgah, tidak sampai tujuan. Itu sering terjadi. Manusia itu lupa bahwa dunia ini tempatnya singgah saja. Tempatnya singgah saja. Tapi tempat singgah ini menentukan. Kalau dia tidak singgah dengan benar, maka rusak semua. Maka singgahnya benar semua. Bagaimana singgah yang benar itu? Ya ini ibadah kepada Allah. Menyiapkan semua yang dia lakukan itu untuk beribadah kepada Allah SWT. Berikutnya, al-ibadatu matlubullah subhanahu wa mukallafin. Jadi ibadah itu adalah permintaan Allah. Permintaan Allah untuk seluruh mukallaf. Selain dia itu ujian, itu permintaan Allah. Allah minta kepada kita. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun, kata Allah. Allah tegaskan, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka dan aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Tidak ingin diberi makan, tidak ingin diberi rezeki, kata Allah. Tidak perlu diberi makan, tidak perlu diberi rezeki. Kenapa? Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Kenapa? Karena Allah itu Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki dan tidak butuh diberi rezeki. Dzul quwwatil matin, memiliki kekuatan yang kokoh. Tidak perlu diberi makan, baru diberi rezeki, kata Allah. Allah cuma minta satu aja, ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah. Ini permintaan Allah kepada hamba-Nya. Setelah Allah memberikan kita segalanya, Allah cuma minta satu, ibadah. Seharusnya kita
ketika memenuhi permintaan Allah itu bangga. Maka kata Gus Bahak, nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba itu adalah dia bersujud kepada Allah. Ini perkataan banyak ulama, tapi dipopulerkan oleh Gus Bahak. Jadi nikmat terbesar kita itu kita bisa sujud kepada Allah. Kenapa? Kita memenuhi permintaan Allah. Logikanya mudah begini, Pak. Ya. Herman Deru, gubernur kita, itu minta misalnya kepada kita. Sebagai gubernur dia minta kepada kita yang rakyat biasa ini, minta tolong kepada kita. Kita penuhi nggak? Tentu kita penuhi dengan bangga. Herman Deru minta tolong dengan kita berikan. Ya. Ini Allah yang minta kepada kita. Lalu memenuhi permintaan Allah itu untuk beribadah, tentu adalah kebanggaan yang luar biasa. Tentu adalah kebahagiaan yang luar biasa. Maka puncak nikmat ya, bagi seorang hamba itu adalah ketika dia bisa memenuhi permintaan Allah itu. Dia beribadah kepada Allah SWT. Itulah puncak nikmatnya. Itu permintaan Allah. Kemudian yang ketiga, al-ibadah haqqullah ala ibadi. Jadi ibadah itu ujian, ibadah itu permintaan Allah, lalu ibadah itu sesungguhnya secara hakikat memang hak Allah untuk diibadahi. Memang hak Allah. Allah itu minta kepada kita, minta haknya. Minta haknya. Maka kalau orang minta haknya kepada kita, ya ini logikanya saja. Kalau orang minta haknya kepada kita, kalau tidak kita berikan, hina kita. Ya, zaman sekarang misalnya ditagih hutang dia yang lebih melawan. Ya. Terlihat melawan atau terlihat hina orang itu? Ya. Kita tagih hutang. Kita nagih baik-baik, dia marah-marah. Ini terlihat melawan atau terlihat hina? Terlihat hina. Ada hak orang mau diambil benar-benar nggak dikasihkan. Sama Pak, tukang parkir yang tidak mau memberikan mobil yang parkir di lahannya. Bapak parkir di depan masjid ini, ada yang jaga parkirnya. Pas nak diambil mobil itu dan dibawa lagi, tidak boleh. Ngotot dia, tidak boleh diambil lagi. Apa yang terjadi saudara? Ya, ketidaktahuan diri. Dia kata, maka hak Allah ibadah. Kalau Allah minta haknya, ya wajib. Siapa yang tidak tahu diri? Ya kita yang nggak mau ibadah itu, nggak tahu diri. Kita telah melakukan sesuatu yang memalukan, ya, mempermalukan diri kita sendiri. Maka setinggi apapun jabatannya, sebanyak apapun hartanya, sebanyak apapun ilmunya, tidak beribadah kepada Allah, hina dia. Karena dia tidak mengerti hakikat sebenarnya. Hina dia. Setinggi apapun jabatan. Mau presiden kayak nggak sholat, hina. Mau konglomerat sebanyak apapun hartanya, hina. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah, maka kemuliaan kita itu pada ibadah itu. Maka bersyukurlah kalau kita masih Allah berikan iman untuk beribadah. Masuk ke masjid ini, sholat, itu kemuliaan yang luar biasa. Karena kita telah memberikan hak Allah. Karena kita tahu diri bahwa kita ini memang harus memberikan hak Allah untuk semua. Nah, permintaan Allah itu dalam sebuah ayat surah Al-Baqarah, kita semua insyaallah hafal. Allah mengatakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah. Allah yang ngomong, Allah yang katakan, hai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Permintaan Allah, Allah yang minta. Seharusnya kita nggak perlu diminta lagi, nggak perlu diminta lagi. Seharusnya kita beribadah itu nggak perlu diminta lagi. Tapi Allah minta karena Allah tahu sebagian manusia jangankan tidak dipinta pun tidak mau beribadah. Sebagian manusia jangankan tidak dipinta Allah pun tidak mau beribadah. Ini sebagian manusia. Maka Allah memintanya. Nah inilah jemaah sekalian, ya, hakikat ibadah itu.
Lalu macam-macam ibadah. Macam ibadah itu ada 3 secara singkatnya. Yang pertama ada ibadatul qalbiyah, ibadah qalbi, ibadah hati. Itu yang tadi yang sempat kita singgung. Contoh ibadah hati itu khauf, merasa takut kepada Allah. Jadi rasa takut itu tidak dihilangkan dalam Islam, tapi justru dia dimanage, digunakan dengan benar. Maka khauf itu ibadah. Ada rasa takut kita kepada Allah, itu ibadah kita kepada Allah. Khauf, bukan kepada yang lain, bukan kepada yang lain. Takut dengan masa depan, takut dengan kematian dan lain sebagainya. Ini bisa menyekutukan Allah. Maka beribadah kepada selain Allah. Maka hanya takut kepada Allah saja. Warraja, raja itu berharap. Kita berharap kepada Allah saja, tidak berharap kepada yang lain. Ini ibadah kita. Jadi hati kita dididik untuk beribadah kepada Allah dengan cara berharap kepada Allah saja, tidak berharap kepada makhluk. Siapapun makhluk itu, siapapun makhluk itu, berharap kepada Allah saja. Wal mahabbah, cinta kepada Allah. Kita mencintai syariatnya, kita mencintai beribadah kepadanya, itu juga ibadah. Wa tawakkul, bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah. Kita yakin betul kita ini cuma ikhtiar saja. Selebihnya Allah semua yang tentukan. Sehingga kita tidak dibebani dengan hasil, tidak dibebani dengan ujung dari perjalanan ini, enggak. Kita cuma berikhtiar saja dengan sebaik-baiknya. Wa takbir, membesarkan Allah, wa tahmid, dan mensucikan Allah. Wa tafakkur, wa raghbah, berharap, wa tafakkur, kemudian bertafakkur, wa tadabbur, kemudian bertadabbur, merenungi, wa muraqabatullah, dan merasa diawasi oleh Allah. Itu semua adalah ibadah-ibadah hati. Lalu ada ibadah qauliyah, ibadah lisan. Ibadah lisan banyak, tilawatul Quran, kita baca Quran, itu ibadah lisan kita. Tasbih, subhanallah, tahlil, itu ibadah lisan kita. Takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, dan seluruh yang Allah syariatkan dari bacaan-bacaan, dari doa-doa, dari zikir-zikir, itu ibadah lisan kita. Kemudian ibadah badaniyah, ibadah badan kita ini. Contohnya sholat, zakat, puasa, haji, jihad, dan semua kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, inilah 3 macam ibadah. 3-nya ini harus menghiasi kehidupan kita sepanjang hari. Lalai sebentar balik lagi, lalai sebentar balik lagi, lalai sebentar balik lagi. Karena manusia itu memang tempatnya lalai dan lupa. Mahalul khata' wan nisyan. Sering kali salah dan sering kali lupa. Tapi bedanya orang beriman, ketika salah dia kembali ke Allah, ketika lupa dia kembali ke Allah, dan tidak menikmati kesalahannya dan tidak mencari pembenaran atas kesalahannya. Itulah bedanya orang beriman dengan yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman kadang-kadang sudah tahu salah tapi mencari alasan untuk membenarkan kesalahan. Orang beriman enggak, dia kembali kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, inilah mungkin masih ada waktu berapa menit? 7 menit. 5 menit. 5 menit. 5 menit. Kalau ada pertanyaan dapat tanya. Ya, terima kasih kepada Ustaz Jazili Anwar yang baik, dan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Nah, ini lah ada. 5 menit. Tadi dia dikatakan mau kalah tadi ya, kecil dan balik, gagal sudah balik. Nah, kalau belum sampai dakwah itu masuk ke mana? Soalnya ada sedikit
Baik, bagaimana orang-orang yang belum sampai dakwah kepadanya? Jadi pendapat pertama, maka mereka termasuk orang-orang yang tidak ada beban. Dia bukan mukallaf. Kenapa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Dan kami tidak akan mengadab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Jadi kalau tidak sampai dakwah kepada dia, ya, maka dia termasuk dalam ayat ini. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, mereka tetap dianggap mukallaf. Kenapa? Karena mereka sudah Allah beri perangkatnya. Sudah Allah beri perangkatnya, yaitu akal. Sehingga apalagi di zaman modern ini, seharusnya dia mencari. Seharusnya dia mencari dengan akalnya itu. Dengan akalnya dia mencari. Maka juga ada kewajiban berdakwah. Makanya itu juga beban kita. Orang beriman itu punya beban. Punya beban apa? Menyampaikan. Maka yang paling bertanggung jawab atas tidak sampainya dakwah itu orang yang terdekat dari radius itu. Misalnya ada orang di orang Prabu ini belum pernah mendengar sampai dakwah kepadanya. Maka orang yang mendapatkan dakwah di samping Prabu ini yang bertanggung jawab. Mereka bertanggung jawab menyampaikan. Makanya jangan sampai dakwah ini nggak nyampe ke orang lain. Karena itu beban kita yang sudah sampai. Bukan cuma beban ustaz ya, bukan cuma beban kiai, tapi beban kita orang beriman. Maka dakwah itu kan hukumnya fardu kifayah. Menyeru itu kan fardu kifayah. Tapi kalau nggak cukup, kalau sampai ada yang nggak mendengar dakwah, berarti kan fardu kifayahnya belum tercukupi. Maka itu beban kita semua. Artinya ini memang terjadi perbedaan pendapat. Makanya dalam urusan orang tuanya Nabi ya, terbagi pada dua pendapat ya, tadi. Dua pendapat pertama itu yang mengatakan orang tua Nabi itu di surga karena mereka ashabul fatrah, orang-orang yang berada pada masa jeda kenabian, Nabi yang dulu, Rasul yang dulu jauh, yang ini belum datang. Maka mereka masuk maupun nama mu'adzibina hatta nab'atha rasul. Ya, terlepas ada pendapat lain yang mengatakan orang tua Nabi itu di neraka karena beberapa hadis yang menyebutkan itu. Tetapi pendapat pertama mengatakan bahwa hadis itu bukan yang dimaksud bapak dan ibunya Nabi, tapi pamannya Nabi. Karena orang Arab juga kadang menyebut paman dengan bapak. Jadi ini perbedaan pendapat yang memang masyhur. Jika itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.